Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat datang di pelajaran Sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Mahasiswa Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Kita berada di pelajaran ke-8 dengan judul Hiburkanlah Umatku. Sesuai dengan pelajaran tema besar buku pelajaran Sekolah Sabat kita, Hiburkanlah Umatku. Diambil dari Yesaya 40 ayat 1. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Jadi kita sudah pelajari sepanjang minggu ini bagaimana seringkali kita terkungkung oleh dosa, sama seperti tentara Jepang yang tidak mau percaya akan keadaan yang sudah merdeka. Seringkali kita juga masih terkungkung oleh dosa dan pelanggaran kita. Seringkali kita juga masih seperti bangsa Yehuda yang terkungkung oleh penjajahan Mesir, penjajahan Asyur, dan bahkan Babel. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya di Yesaya 40 ketika Yehuda akan ditawan oleh bangsa Babel. Tetapi ketika Yehuda sudah lepas dari bangsa Israel dan Yehuda telah lepas dari Mesir, dari Asyur, dan bahkan dari Babel, Allah mau kita mempelajari bagaimana kesalahan dan dosa bangsa pilihannya pada zaman dulu kala untuk tidak terjadi lagi kepada kita pada saat ini. Karena Dia mau kita bertobat, Dia mau kita berbalik dari kesalahan-kesalahan kita. Janji yang ada dalam Alkitab adalah bahwa kita akan diakhiri penderitaan kita ketika Yesus datang. Karena ketika kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa Ia adalah setia dan adil, Ia akan melepaskan kita. Dan di pelajaran berikutnya, di hari berikutnya, di hari Senin, kita pelajari bagaimana nubuatan tentang firman dan perbaikan jalan, yaitu pertama adalah Yohanes Pembaptis yang datang untuk memberikan jalan yang benar, jalan pendahuluan kepada Yesus Kristus yang akan datang kemudian. Dia mau ada perbaikan kerohanian kita ketika Dia berkhotbah dan membaptiskan pada zaman dahulu kala, dan bahkan Dia sendiri yang membaptiskan Yesus Kristus. Ketika firman itu ada, kita akan tahu bahwa manusia itu adalah tidak ada gunanya. Seperti di Yakobus 1 ayat 10 dan 11, yang sama dengan di Yesaya 40 ayat 6, bahwa manusia itu seperti rumput yang layu dan bunga yang gugur. Dan kita juga baca di 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25, ketika kita tidak ada gunanya, cepat layu dan gugur, tapi firman Tuhan itu adalah tetap dan untuk selama-lamanya. Dan ketika kita percayakan hal itu, kita memang memerlukan iman untuk mempercayai itu, dan Roh Tuhan akan membantu kita. Kenapa kita harus katakan itu? Karena kita percaya firman Tuhan ini adalah nubuatan yang sudah terjadi oleh nubuatan Yesaya, dan sudah datang Yohanes Pembaptis dan bahkan Yesus Kristus sudah datang sebagai penebus kita. Dan itu kita pelajari di hari Selasa bagaimana lahirnya penginjilan yang sudah diberitakan melalui seorang nabiah yaitu Hana, dan ketika Yesus akan lahir, dan bahkan ketika Yesus mati pun seorang wanita yang lain itu Maria Magdalena. Bahkan mereka sudah memberitakan itu jauh sebelum Yohanes ada untuk memberitakan jalan bagaimana Yesus datang untuk menjadi penebus kita. Dan dikatakan ketika kita membaca di Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 bagaimana Tuhan akan datang segera. Ya, di ayat 10 kalau kita baca di Wahyu 22 ayat 12 bahwa aku akan datang segera. Di ayat 11 seperti gembala, Yesus adalah gembala yang baik. Kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 11 bagaimana akulah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Itulah penginjilan yang harus kita kabarkan pada orang sekeliling kita. Di hari berikutnya, di hari Rabu, kita seringkali mengabaikan Tuhan pencipta kita. Di sini dikatakan bagaimana di Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 bahwa Allah itu adalah pencipta kita yang penuh rahmat. Dan bagaimana Dia tidak bisa disamakan dengan ilah lain atau barang lain atau apapun yang seringkali kita sandingkan dengan Dia. Seringkali kita membuat Tuhan itu nomor 2 atau nomor 3.
kita menomorsatukan materialisme kita ataupun kesenangan-kesenangan duniawi kita. Dan dikatakan kita seringkali di ayat 27 seringkali merasa tersembunyi, tidak diperhatikan oleh Tuhan. Jangan salah saudara-saudara, sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka yang lari bersembunyi. Tetapi Tuhan Allah yang mencari Adam dan Hawa. Kita bisa baca di Kejadian akan hal itu. Dan kita, kalau kita baca di Kisah 17:29, kita ini adalah dari Allah, karena kita adalah ciptaan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita adalah anak Allah. Allah mau kita semua selamat ketika Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kita, dan kita dapat diselamatkan. Pada hari Kamis, seringkali kita masih seperti bangsa Yehuda, ada banyak berhala-berhala di dalam hidup kita. Dan dikatakan berhala itu kalau kita baca di Yesaya 41 ayat 29 seperti angin dan sia-sia saja. Seringkali kita tetap menomorsatukan berhala-berhala kita, dosa-dosa tersembunyi kita melebihi dari Tuhan Allah kita. Dan seringkali berhala itu sangat menarik, materialisme dan bahkan ada yang di sekeliling kita, bagaimana kita menomorsatukan hal-hal itu lebih daripada Allah. Dan Tuhan mau kita lepas dari penyembahan berhala itu. Dia mau seperti kita seperti Yosua. Ketika kita baca di Yosua 24 ayat 15, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Itulah yang Tuhan mau, kita harus seperti Yosua. Dan Yesaya mau kita juga berubah dengan nubuatan-nubuatan yang sudah dinubuatkan untuk kita baca sampai saat ini. Dan sebagai ringkasan dan konklusi pada hari ini, bagaimana kita harus melihat bagaimana dahsyatnya kuasa Allah, ya, kepada bangsa Yehuda pada zaman dahulu kala. Bangsa Israel lepas dari perhambaan Mesir, bangsa Yehuda lepas dari Asyur, dari Babel, dan bahkan sampai saat ini kita juga lepas dari perhambaan dosa ketika Yesus mati di kayu salib. Dikatakan bahwa jeripaya kita tidak akan sia-sia. Ya, kalau kita baca di 1 Korintus 15 ayat 57, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Dan kita harus disembuhkan dari sakit rohani kita, yaitu kesombongan dan keangkuhan kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melihat kita dan melindungi kita, dan bahkan ketika kita harus mati, kita akan dibangkitkan. Itu ada janji bagi kita akan dibangkitkan ketika Dia datang. Kalaupun kita masih hidup, kita akan bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kita yang sudah mati, akan dibangkitkan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah di kerajaan surga selama 1000 tahun. Itulah pelajaran kita sepanjang minggu ini, bagaimana Tuhan mau kita dihiburkan. Kita sudah baca, belajar Yesaya dan nubuatannya, dan bahkan sampai di Ezra, Nehemia, dan bahkan Daniel, dan bahkan kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memberitakan kabaran baik, yaitu Yesus Kristus. Itulah kabar baik yang sesungguhnya yang akan menghiburkan kita sebagai umat Tuhan. Kiranya pelajaran kita minggu ini dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.